Yesus berkata, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saat firman-Mu terasa berat, banyak hati memilih mundur. Engkau menatap kami, bukan tanpa paksaan yang Kau beri, tapi ketulusan yang Kau cari. Saya sudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih lektor sudah membacakan tadi di Yohanes pasal 6 dari ayat 60 sampai 71. Ya. Kita pegang pada hari ini, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, saya mengambil tema ini khusus pada hari ini untuk sama-sama kita merenung, untuk kita sama-sama berpikir lebih dalam, bukan cuma sekedar ya. Kita masuk di dalam satu pertemuan Gude, ini merupakan sebuah pertemuan pemuritan untuk pendalaman secara pribadi demi pribadi, sehingga kita semua bertumbuh ya, menjadi murid Kristus, itu harapannya. Jadi saya mencoba untuk membawa ini. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, Yohanes pasal 6 ya, maka saudara akan melihat semua itu tentang roti ya, tentang mujizat ya. Kemudian termasuk memberi makan 5.000 orang. Dan tahu dari 5 roti dan 2 ikan ternyata sisa 12 keranjang, luar biasa. Bapak Ibu, kita belajar ya lewat komunitas ini, kita belajar bahwa semua, termasuk kami yang belajar di Hagios Bible College, kami semua belajar untuk melakukan demitologi. Artinya itu apa? Jadi kita tidak seperti berpikir klinik ya. Kenapa 5 roti dan 2 ikan bisa tiba-tiba jadi banyak? 5.000 itu adalah 5.000 kepala keluarga Bapak Ibu. Belum dihitung itu perempuan, istrinya dan anak-anak ya. Tapi kenapa dari anak kecil 5
roti dan 2 ikan yang dipunyai oleh anak kecil itu, terus akhirnya jadi banyak ketika Yesus mengucapkan berkat. Bapak Ibu tahu, saya mencoba untuk ini ya, sama-sama berpikir secara logika supaya kita ngerti bahwa di dalam tinjauan dari para sejarawan, orang yang ngerti tentang arkeologi, orang yang mempelajari tentang sosiologi, itu semua sedang mempelajari daerah timur dekat yang disebut sebagai Ancient Near East gitu ya. Di situ disebutkan bahwa roti itu artinya apa ya? Roti itu berarti apa di dalam kehidupan mereka? Ya. Jadi roti itu sebetulnya adalah kehidupan itu sendiri, dan roti itu juga bicara tentang kesetiaan. Dan kalau bicara tentang makan, itu adalah bicara tentang ikut berpartisipasi dalam satu hubungan gitu ya, dalam satu persekutuan gitu ya, dalam sebuah fellowship. Dan kemudian Yesus sendiri mengklaim bahwa dirinya itu adalah sumber dari kehidupan, jadi roti yang hidup. Jadi Bapak Ibu harus ngerti ya. Maaf, ini dingin sekali. Tidak menyangka udaranya cukup cerah, bermatahari ya, tetapi ini pas kena tutup awan, anginnya dingin ya. Nah, kesempatan pada saat ini saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa ternyata roti itu bicara tentang sebuah perjanjian, kesetiaan. Jadi roti sendiri itu bicara tentang satu keterikatan dalam satu hubungan, ya, relationship dalam satu hubungan. Jadi roti itu bukan cuma sekedar biasa pada masa itu, termasuk pada masa sekarang kita juga tahu ya. Kita mencoba untuk belajar ini supaya kita ngerti bahwa ternyata apa yang sedang digambarkan oleh Yohanes ya, di Yohanes pasal 6 ini, kita bisa paham gitu ya. Kita bisa paham. Jadi kalau kita bicara tentang mujizat ya, mujizat yang terjadi itu semua murid ya, itu semua belajar menjadi murid Kristus ya pada masa itu. Dan akhirnya kalau saudara perhatikan sebelum pasal 67 yang saya kutip menjadi satu pokok pembahasannya sekarang, pasal ayat 66-nya disebutkan bahwa ternyata banyak murid itu meninggalkan Kristus pada saat itu. Sehingga akhirnya dikatakan, loh, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus ngomong kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak ikut pergi juga? Ya, tapi Petrus berkata, tidak, karena engkau sumber dari kehidupan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus mengerti bahwa ini adalah pilihan. Apakah kita cuma sekedar di permukaan saja bertobat karena kita punya motivasi tertentu untuk mendapatkan makanan? Ya, ini ngomong kasarnya ya. Untuk mendapatkan makanan, maka waktu itu orang-orang semua belajar. Tapi di balik itu, pembelajarannya secara sosiologis atau secara antropologis, pada masa itu sebetulnya banyak orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunggu bahwa orang yang menyatakan dirinya itu roti, itu sebetulnya mirip seperti di zaman Musa. Pada waktu itu, jadi mereka sedang berpikir, siapa yang menyatakan tentang roti, itu bicara tentang mana. Bicara tentang mana, itu bicara tentang apa yang terjadi di Musa. Apa yang metafora di Musa itu terjadi pada masa itu. Jadi mereka berpikir ini Mesias. Gitu ya. Ini adalah menuju ke Mesias yang akan datang. Jadi mereka berpikir bahwa ini ke sana arahnya. Tetapi Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Seperti itu ya. Akhirnya ada banyak pertentangan termasuk ahli Taurat atau orang Farisi. Jadi mereka gemes terhadap setiap statement-statement yang disebutkan oleh Yesus pada waktu itu ya. Jadi seperti itu saudara. Oke, saya mencoba sederhanakan, saya tidak mencoba untuk membawa saudara masuk ke dalam sejarah dan sebagainya, tapi saya mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan iman kita, dalam pertumbuhan kita menjadi murid Kristus pada saat ini. Apakah kita sedang berpikir bahwa aku ini menjadi pengikut Kristus supaya aku diberkati? Aku menjadi pengikut Kristus supaya aku bisa dapat makanan. Aku menjadi pengikut Kristus supaya aku dipenuhi segalanya. Aku menjadi pengikut Kristus supaya aku bisa beli mobil mewah. Aku menjadi pengikut Kristus supaya aku bisa punya rumah mewah. Aku bisa punya semua kebutuhanku tercukupi dengan luar biasa.
karena dia adalah yang melakukan mujizat. Nah, kalau pada saat ini juga saudara masih punya motivasi seperti itu, maka saudara sedang arahnya keliru 1 derajat atau 2 derajat dari tujuan yang semula. Jadi saya mau beritahu, di komunitas ini kita tidak mau mengajarkan teologi kemakmuran. Karena teologi yang diajarkan Tuhan Yesus pada masa itu pun itu bukan teologi kemakmuran. Jadi orang kaya malah sulit masuk kerajaan surga. Jadi yang diajarkan Kristus pada masa itu juga sampai hari ini harusnya kita semua pengikut Kristus sama adalah kita semua mengerti tentang teologi penderitaan. Tetapi penderitaan itu bukan penderitaan karena kita tidak bisa makan. Memang pada masa-masa tertentu kita sampai terjadi begitu. Tetapi yang dimaksud teologi penderitaan itu adalah karena kita mengenal Kristus, kita tahu kita jadi serupa dengan Kristus, serupa juga dengan penderitaannya. Maka itu banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri gara-gara mengetahui bahwa ternyata tidak seperti yang aku duga. Aku kan kepingin ini, impianku ini, aku pingin punya ini, aku pingin punya ini, semua. Padahal segalanya ini kalau dia the God of the universe, Zevaot ya, Jehovah Zevaot, dia memiliki segalanya ini. Jadi sebetulnya semuanya ini sudah diserahkan kepada kita, tinggal kita mau mengusahakan atau tidak. Tetapi problemnya adalah kita tidak mengetahui itu, kita tidak sadar itu, bahwa semuanya dari tangan kita, tapi kita masih berpikir bahwa aku kurang ini, aku kurang itu. Nah, orientasi ini yang membuat kita jadi keliru akhirnya. Ketika kita menuju ke materialistik, ketika kita menuju kepada hal-hal yang sifatnya jasmania, akhirnya kita terjebak. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kita mudah terjebak dengan itu. Akhirnya kita tidak masuk di dalam hubungan yang dekat dengan roti hidup itu, tapi kita masuk terjebak di dalam ritual, hanya ritual saja. Kita tidak masuk di dalam benar-benar punya hubungan dekat dengan dia karena kita mengalami perjumpaan ilahi. Jadi roti itu sebetulnya di dalam pengertian-pengertian di Timur Dekat ya, Timur Dekat kuno ya, di Ancient Near East ya, yang saya pelajari itu juga mengartikan tentang pemenuhan secara ilahi ya. Kemudian itu juga mengartikan tentang sebuah kesetiaan, pemenuhan yang itu jadi sebuah perjanjian. Jadi kita tidak mungkin kelaparan seperti itu saudara. Jadi artinya apa? Sekali lagi ingat kembali ke 5.000 tadi, gara-gara ada anak kecil yang ini loh, aku cuma punya 5 roti sama 2 ikan. Akhirnya Yesus mengucap berkat di hadapan semua, suruh duduk ya, semua suruh duduk semua. Akhirnya dia bilang, ini ada roti dari anak kecil dan ikan dari anak kecil ini. Kena angin ya. Akhirnya apa? Ketika Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkan, akhirnya apa yang terjadi? Yakin pada saat itu, karena mereka sedang berkata, oh ini Mesias ini. Mereka akhirnya mereka berpikir mereka akan memimpin raja, ini raja yang akan memimpin kita. Mereka mempersembahkan semua yang mereka bawa. Saudara kira kalau satu keluarga keluar, mereka nggak bawa makanan? Mereka pasti bawa makanan, berkeranjang-keranjang, bawa onta, bawa keledai, ditaruh semua. Dari perbekalan mereka karena apa? Tahu kalau mendengarkan Yesus itu lama, nggak sebentar. Jadi mereka mendengarkan, mereka makan dan sebagainya. Pada saat Kristus mengucap berkat, ini demitologinya ya. Akhirnya terjadilah apa? Semua bilang, anak kecil berani menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Kita juga punya, ayo keluarkan. Si bapak satu keluarkan. Akhirnya dia bagikan kepada sekelilingnya yang nggak bawa makanan. Bapak yang lain yang memang punya banyak bawa, dia mulai keluarkan. Lalu yang salahnya lihat, yang sana kok keluarkan, yang sana keluarkan. Oh, akhirnya aku juga keluarkan. Dia keluarkan semua dari perbendaharaannya dibawa, dari kuda atau onta atau keledai pada saat itu ya. Ya, pada saat itu. Jadi akhirnya apa? Karena mereka berpikir ini raja yang bakal memimpin kita. Mereka menanti-nantikan itu karena mereka berpikir seperti manahnya Musa pada waktu itu, ya. Jadi ini saudara harus ngerti. Pola pikir mereka tuh akhirnya mereka mengeluarkan semua dan akhirnya apa yang terjadi? Sisa 12 keranjang, 12 bakul. Luar biasa.
karena ada seorang anak kecil yang berani menyerahkan apa adanya, cuma 5 roti dan 2 ikan, akhirnya banyak orang-orang besar yang hatinya tergerak. Gawat, anak kecil aja mau menyerahkan. Ya, seperti itu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Jadilah seperti anak kecil ini. Karena apa? Dia hatinya murni, polos, tidak banyak punya trik, tidak punya motif. Motifnya murni. Ya, seperti itu, Saudara. Oke, kembali tentang motif. Jadi sekarang, hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara di dalam pertemuan ini. Ayo, masing-masing kita berperkara kepada Bapa. Motivasiku apa? Apakah aku kumpul di komunitas ini supaya aku dapat makanan? Karena saudara saat ini sedang menderita, saudara memang perlu dapat sembako, dapat beasiswa, dapat internet connection, dapat apalagi ini ya, kos ya. Nggak apa-apa. Saudaramu yang lain yang lebih memberi. Nah, sekarang saudara yang berlebih pada saat ini sama seperti ketika anak kecil menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Yang lainnya juga orang-orang besar, aku punya berkeranjang-keranjang. Aku keluarkan semua perbendaharaanku, aku bagikan kepada orang-orang di sebelah-sebelahku yang memang mereka memang bawanya minim. Begitu ya. Nah, bukankah kita saat ini yang berlebih kita berbagi di dalam komunitas ini? Bukankah kita sekarang yang kekurangan juga dengan rela menerima? Bukan sombong, bukan sok, aku tidak mau menerima bantuan. Tapi giliran sudah cukup, berkata, cukup, aku akan juga kembali memberkati orang lain lagi. Ya, harapan saya lewat peristiwa ini, yang saya bagi dalam topik ini, kita punya motif yang benar. Bukan pergi sekedar, tapi kalau pergi pun nggak apa-apa. Karena berarti saudara kecewa bahwa ikut Kristus bukan untuk matre. Ikut Kristus bukan karena untuk ingin kaya. Karena ikut Kristus itu artinya penderitaan. Jadi kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia, mengikut Kristus. Semoga semua ini membuat kita masing-masing benar-benar dimurnikan. Bukan hanya sekedar bicara, nanti ngomong di hadapan pertemuan good day. Bukan, tetapi biar kita berperkara. Kalau saudara yang sudah mengalami terobosan, sudahlah boleh cerita. Lakukan itu, bukan hanya cuma sekedar di dalam pertemuan hari ini, tetapi saudara di pertemuan-pertemuan berikutnya jika mengalami terobosan, ayo cerita. Oke? Tuhan Yesus memberkati, biar kita semua masing-masing menuju menjadi serupa Kristus. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena